Shalom Jemaat New Life Community. Senang bertemu dengan saudara lewat renungan firman pagi ini. Adalah sukacita bagi diri saya ketika saya dapat membagikan kebenaran firman Allah untuk menuntun hari-hari perjalanan kita dalam mengiring Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pagi ini terambil dari 1 Tawari 13 ayat 10. Demikian firman Tuhan, saya bacakan kepada saudara. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Judul daripada perenungan kita adalah apa yang salah. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuat hipotesa bagaimana terjadinya insiden ini. Kidon adalah daerah yang berbukit, bertanjakan, dan terjal sehingga lintasan medan itu sangat mungkin dan wajar mengalami insiden itu. Dan tindakan Uza juga pada saat itu adalah hal yang wajar yang dilakukan kebanyakan kita. Tapi pertanyaannya, kenapa Uza harus mati secara menggenaskan di tempat itu? Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dari insiden ini atau dari kejadian ini kita dapat menyimpulkan dua hal yang mau saya bagikan kepada saudara. Nah, yang pertama, kesalahan Uza adalah dia tidak mengerti memperlakukan tabut perjanjian dengan benar. Jadi kesalahannya adalah akibat daripada keteledorannya. Teledor itu berarti gegabah, sembrono, tidak berhati-hati dan serampangan. Terjemahan lain dalam Alkitab yaitu bahasa Indonesia sehari-hari, kata teledor itu diparalelkan dengan penghinaan. Nah, berarti apa yang menjadi kesalahan Uza dalam hal ini sudah jelas Bapak Ibu Saudara. Keteledoran itu merupakan satu penghinaan yang artinya berarti Uza tidak menghormati Tuhan. Sedangkan tabut adalah lambang daripada hadirnya Tuhan. Berarti dengan sendirinya apa yang dilakukan oleh Uza atau tindakan Uza pada saat itu bukan hal yang wajar menurut kebenaran firman Tuhan. Karena dia tidak menghargai dan menghormati hadirat Tuhan. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Sedangkan yang kedua, sesungguhnya siapa sih yang sangat bertanggung jawab tentang bagaimana Uza mengalami malapetaka itu? Menurut saya yang sangat bertanggung jawab adalah Abinadab, ayahnya. Karena apa? Abinadab telah mengangkat anaknya Eliezer untuk memperhatikan atau untuk memelihara tabut itu selama ada di rumahnya. Persoalannya, kenapa ketika mengangkut tabut itu yang dilibatkan bukan Eliezer, tapi anaknya yang lain yaitu Uza dan Ai. Sementara mereka mengangkat tabut itu dengan memakai gerobak yang baru pada saat itu, Ayo ada di depan dan Uza ada di belakang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini dapat mengindikasikan atau mengartikan kepada kita siapakah Abinadab? Abinadab adalah seorang imam. Berarti Abinadab tidak mengajarkan kepada Uza dan Ayo bagaimana mereka bisa dan dapat melayani Tuhan dengan benar. Bapak Ibu Saudara, Abinadab bertanggung jawab sesungguhnya atas kedua anaknya. Kenapa? Dia hanya mengajarkan, mensahkan atau mengangkat Eliezer saja. Tetapi Uza dan Ayo tidak bersama-sama dilibatkan sebagai keturunan dari kaum Lewi pada saat itu. Nah, ini hal-hal yang sangat penting dalam hari-hari hidup kehidupan kita. Kehidupan imamat yang dikatakan Tuhan dalam perjanjian baru yang kita hidupi sekarang ini adalah kehidupan bagaimana kita menghormati dan mengasihi Tuhan dengan benar. Maka menjadi penting hari-hari ini dalam kehidupan kita bagaimana kita memperagakan kehidupan kita yang menghormati senantiasa ada Tuhan di segala waktu, di segala tempat, di segala kegiatan, di segala suasana, di segala kondisi yang kita hadapi. Dan hidup kita merupakan peragaan yang mewujudkan adanya Tuhan di dalam hati dan hidup kita. Ada banyak sekarang pelayanan Tuhan, gereja pada saat ini yang lebih mengutamakan hal-hal teknis atau hal-hal yang kelihatan, tetapi tidak memperhatikan hal yang sangat esensi, yaitu keintiman dengan Tuhan. Jangan sampai pelayanan hanya dilihat secara kasat mata, wah megah, meriah, tetapi isinya tidak ada.
Saya takut kalau pelayan-pelayan Tuhan hari ini tidak benar-benar terkoneksi dengan Tuhan dari hati yang melayani murni. Mereka sedang mengangkat tabut ke tempat yang salah. Artinya mengangkat diri dan meninggikan diri. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya pelayanan yang benar, pelayanan yang murni harus selalu keluar dari setiap hati kita. Layanilah Tuhan dengan benar. Demikian perenungan kita hari ini. Biarlah firman Tuhan ini merupakan perenungan bagi kita supaya kita berhati-hati dalam melayani Tuhan dan supaya kita mengerti dan memahami apa sesungguhnya arti daripada melayani. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.